Baik, selamat bertemu kembali. Kita akan membahas tentang reliabilitas atau dengan kata lain kehandalan. Ada juga yang menyebut reliability. Bahasan kita kali ini adalah tentang reliability assessment dan achieving reliability atau bagaimana kita menghitung kehandalan dan bagaimana kita mencapai kehandalan itu atau menjaga kehandalan. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas dulu tentang apa yang disebut dengan kapabilitas atau tingkat kemampuan sistem mengerjakan pekerjaan dibanding dengan standar yang seharusnya. Saya ulangi bahwa maintenance atau perawatan itu definisinya menurut British Standard 3811 tahun 1964 adalah semua pekerjaan yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki setiap fasilitas agar fasilitas itu berfungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Artinya bahwa dari definisi itu kita bisa tarik kesimpulan tujuan maintenance atau perawatan itu adalah menjaga kehandalan atau reliabilitas daripada sistem. Sehingga ukuran keberhasilan maintenance itu adalah seberapa jauh capaian nilai reliabilitas sistem. Nah, biasanya nilai reliabilitas ini dinyatakan dalam persentase. Kalau capaiannya bagus sekali seperti ketika masih baru itu reliabilitasnya 100%. Namun demikian, sesuai dengan bertambahnya umur, reliabilitas itu bisa turun. Di sini kita bisa membuat sebuah diagram yang menyatakan nilai reliabilitas sistem berdasarkan umur sistem. Ketika sistem itu masih baru, nilai reliabilitasnya pasti 100%. Namun, senyampang dengan pertambahan umur, nilai reliabilitas sistem itu pasti turun. Apalagi kalau tidak disertai dengan maintenance. Jadi kalau tidak disertai maintenance, nilai reliabilitas turun. Sementara maintenance sendiri visinya adalah menjaga reliabilitas. Cita-citanya itu selalu 100%. Sehingga kalau ini digambarkan dengan sebuah diagram, maka maintenance itu menjaga agar kurva penurunan daripada reliabilitas itu tidak tajam. Jadi sekali lagi tujuan utama maintenance adalah menjaga kehandalan sistem. Bagaimana cara kita menghitung nilai reliabilitas sistem? Karena nilai reliabilitas itu dinyatakan dalam persen. Sehingga kita harus punya parameter yang jelas. Nilai reliabilitas dikatakan tinggi itu berapa? Dikatakan rendah itu berapa persen? Ini adalah contoh interpretasi kualitatif daripada nilai reliabilitas. Misalnya kalau nilai reliabilitas 80-100% itu berarti kehandalannya tinggi. Kalau nilainya 60-80 kehandalannya cukup.
Apabila nilainya 40 sampai 60 agak rendah. Dan apabila nilainya 20% sampai dengan 40%, nilainya kehandalan rendah. Dan menjadi sangat rendah apabila nilai kehandalannya 0% sampai 20%. Ini hanya salah satu cara interpretasi saja. Dan kita nanti juga akan membahas bagaimana kita menjaga reliabilitas sistem. Pada kuliah-kuliah terdahulu kita sudah mengenal apa yang disebut dengan reliability centered maintenance, yang mana adalah itu sebuah manajemen maintenance yang tujuannya menjaga reliabilitas. Dan pada RCM itu kita melakukan sebuah pekerjaan pemeliharaan dengan memadukan keempat unsur secara holistik, secara terintegrasi. Unsur itu adalah reactive maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Ini dikerjakan secara terintegrasi dan saling mendukung, sehingga nilai reliabilitas sistem dapat dipertahankan. Nah, kita akan membahas dulu bagaimana kita menghitung reliabilitas sistem, dan nanti setelah kita paham, baru kita akan membahas bagaimana menjaga reliabilitas sistem. Menghitung reliabilitas sistem itu sangat penting, karena dengan tahu nilai reliabilitas, kita bisa tahu berapa persen kehandalannya. Tentu kita akan sangat bergembira kalau kehandalannya itu 90%, 100% begitu ya. Tapi akan menjadi sangat sedih kalau kehandalannya hanya 40% atau 60%. Kita akan mencoba dulu bagaimana menghitung nilai reliabilitas. Tentu saja karena ini menghitung berarti kita harus membuat model matematika. Jadi kita istilahnya mengkuantifikasi kualitas. Sebelum kita membuat model matematika, kita baca dulu definisi apa yang disebut handal, atau sebuah sistem dikatakan reliabilitasnya 100% itu maksudnya bagaimana? Ada beberapa definisi. Yang pertama itu dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikatakan sistem itu handal apabila maintenance list. Maintenance list itu kalau diterjemahkan secara harafiah artinya tidak ada pekerjaan maintenance. Tentu ini satu hal yang saya rasa mustahil ya. Maksud daripada maintenance list itu artinya sistem mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan dengan biaya maintenance yang relatif murah atau pekerjaan maintenance relatif sedikit, sehingga bisa dikatakan maintenance list gitu ya. Tapi tetap saja ada maintenance. Kemudian definisi yang kedua itu dari dunia penerbangan. Itu mendefinisikan bahwa sistem itu handal apabila mampu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada saat dibutuhkan. Jadi hanya pada saat dibutuhkan saja. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, mau rusak, mau karatan, tidak apa-apa. Itu dunia penerbangan. Kemudian definisi lagi dari teman-teman insinyur listrik seluruh dunia, IEEE 90, yang mendefinisikan bahwa handal itu kemampuan atau unjuk kerja sistem atau komponen sesuai dengan yang telah ditetapkan pada kondisi dan waktu tertentu. Artinya sepanjang sistem itu mampu bekerja sesuai dengan standar itu handal. Kemudian definisi yang nomor 4
Ini dari militer Amerika Serikat dengan kode MIL STD 721C. Itu mendefinisikan bahwa yang disebut handal itu jangka waktu atau tingkat kemungkinan unjuk kerja tanpa kegagalan pada kondisi yang telah ditetapkan. Ini hampir sama dengan definisi dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang maintenance list tadi. Artinya fungsi daripada sistem dicapai tanpa mengalami kegagalan. Berarti itu handal. Dan juga didefinisikan pula pada standar itu bahwa tingkat kemampuan unjuk kerja suatu mesin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam selang waktu tertentu. Kalau kita lihat definisi 1, 2, 3, 4, itu semuanya itu mengacu pada kemampuan atau tingkat kemampuan sistem mampu bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila dia mampu memenuhi sesuai standar, berarti sistem itu handal. Namun ada yang agak berbeda. Nomor 1 jadi Angkatan Laut Amerika Serikat, handal itu kalau maintenance list, artinya pekerjaan maintenance-nya itu sedikit atau murah gitu. Sehingga dari keempat definisi di atas, maka kita ditarik kesimpulan apabila bahwa yang disebut handal itu apabila sistem atau mesin atau peralatan mampu bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Ini sesuai dengan definisi nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian disebut handal itu apabila biaya maintenance relatif murah, atau dengan kata lain jumlah pekerjaan maintenance relatif sedikit agar sistem atau mesin peralatan mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai kehandalan atau reliabilitas sistem itu berbanding lurus dengan tingkat kemampuan sistem memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan dan berbanding terbalik dengan biaya maintenance atau jumlah pekerjaan maintenance. Namun definisi di atas itu masih harus diwujudkan dalam bentuk model matematika, karena definisi di atas ini masih berupa definisi yang kualitatif. Kita perlu definisi yang kuantitatif sehingga mudah dipahami oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Sebuah sistem dinilai handal apabila mampu memberikan produk sesuai yang ditetapkan atau memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan. Ini artinya reliabilitas berbanding lurus dengan tingkat kemampuan sistem memenuhi standar. Bagaimana kita menilai reliabilitas berdasarkan kemampuan sistem memenuhi standar? Saya akan memberikan contoh-contoh saja sebelum kita menarik sebuah kesimpulan. Contoh yang pertama ini adalah sebuah pompa sentrifugal yang direncanakan untuk mengalirkan air pada debit 100 liter per menit. Itu akan dinilai handal apabila ketika pompa dioperasikan, debit aliran yang dihasilkan tepat 100 liter per menit. Dan harus dinilai tidak handal atau nilai kehandalannya turun apabila debit yang dihasilkan kurang dari 100 liter per menit. Tekanan keluaran pompa tidak digunakan sebagai penilaian karena produk yang diharapkan adalah debit, bukan tekanan. Contoh yang kedua, sebuah pompa hidrolik yang direncanakan untuk membangkitkan tekanan oli setinggi 5 bar hanya akan dinilai handal
apabila mampu memompa oli hingga tekanan oli mencapai 5 bar. Tidak peduli seberapa besar debit yang dihasilkan, karena debit bukan merupakan produk yang diharapkan. Sebuah power plant yang direncanakan menghasilkan listrik 10 MW akan dinilai handal bila mampu memberikan tenaga listrik sebesar 10 MW saat konsumen memerlukan energi listrik sebesar 10 MW. Dan sebaliknya, nilai kehandalan turun apabila hanya mampu menghasilkan energi listrik di bawah perencanaan. Jadi contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa reliabilitas atau kehandalan itu berbanding lurus dengan tingkat kemampuan sebuah sistem memenuhi pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemodelan atau kuantifikasi tingkat kemampuan sistem memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan itu harus dilakukan. Nah, kita akan mendefinisikan atau akan menguraikan sebuah definisi yang disebut capability atau bahasa Indonesianya kapabilitas atau tingkat kemampuan. Capability adalah tingkat kemampuan sistem memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan. Jadi, kita bisa tebak bahwa nanti reliabilitas itu berbanding lurus dengan capability. Nilai capability dapat diwujudkan berupa angka. Misalnya, direncanakan pompa untuk memompa air dengan debit 100 liter per menit dan pompa harus dianggap gagal apabila hanya mampu memberikan debit 80 liter per menit. Maka dengan tetapan-tetapan itu, artinya standarnya 100 liter per menit, dan kalau hanya 80 liter per menit pompanya harus dianggap gagal, maka kita dapat menetapkan nilai daripada capability pompa itu. Ketika pompa memberikan debit 100 liter per menit, maka capability-nya kita beri nilai 100. Namun ketika hanya memberikan debit 80 liter per menit, maka capability-nya kita beri nilai 0. Karena pompa sudah dianggap gagal. Jadi harus dinilai 0. Nah, sementara untuk debit yang diberikan misalnya antara 85 liter per menit sampai 100 liter per menit, itu kita bisa menerapkan dengan berbagai metode. Misalnya kita tetapkan nilai CP itu berdasarkan kesebandingan linier. Namun juga bisa dengan cara lain. Di sini akan saya pakai adalah kesebandingan linier agar gampang dimengerti. Sehingga dengan demikian bisa ditetapkan, kalau begitu, kalau pompa hanya memberikan 95 liter per menit, maka nilai capability-nya 75. Bila hanya memberikan debit 90 liter per menit, capability-nya 50. Dan bila hanya 85 liter per menit, capability-nya 25. Sehingga kita bisa membuat sebuah tabel seperti ini. Dengan demikian jelas bahwa nanti apabila flow daripada pompa atau debit dari pompa itu diukur dan ternyata hanya memberikan 85 liter per menit, maka kita tidak usah hitung-hitungan lagi. Capability-nya hanya 25. Dan sekaligus reliabilitasnya juga rendah. Bisa saja dikatakan reliabilitasnya 25%. Tapi perlu diingat bahwa menghitung reliabilitas tidak hanya berdasarkan capability. Ada satu unsur lagi, yakni adalah maintenance. Memang reliabilitas berbanding lurus dengan capability. Tapi ingat, tetap berbanding terbalik dengan maintenance. Namun kita bahas dulu capability.
Sehingga kalau kemudian kita membuat sebuah grafik antara reliabilitas dengan capability, maka yang didapatkan adalah garis lurus. Karena reliabilitas sebanding dengan capability. Kembali ke contoh pompa tadi, kita juga bisa membuat grafik sebagaimana ini, garis lurus. Ketika debitnya atau capability-nya 100, reliabilitasnya 100%. Kalau 50 capability-nya, reliabilitasnya 50%. Tapi ingat, ini belum menghitung reliabilitas secara integral. Belum keseluruhan, hanya baru tergantung daripada kapabilitas. Artinya kita belum bisa memakai nilai reliabilitas ini. Beberapa contoh menetapkan nilai capabilities. Misalnya direncanakan power plant dengan kapasitas terpasang 10 MW. Maka kita bisa saja menilai kapabilitas power plant itu berdasarkan kapasitas yang dihasilkan secara real. Jika yang dihasilkan 10 MW, kita nilai 100. Dan kita bisa tetapkan misalnya kalau yang dihasilkan hanya 6 MW, wah itu gagal itu. Kalau begitu ketika kapasitasnya hanya 6 MW, kita beli nilai 0 karena artinya gagal. Nah, sementara bila memberikan produk 9 MW, kita beri nilai 75. 8 MW 50. 7 MW CP-nya 25. Namun demikian bisa saja stakeholder atau pemangku kepentingan mengetapkan lagi penilaian. Jangan begitu. Itu terlalu longgar toleransinya. Misalnya kita harus ketatkan lagi. Pokoknya saya mau power plant ini kalau hanya mengeluarkan 8 MW sudah dianggap gagal. Oh, kalau begitu penilaiannya lebih ketat lagi. Yang kalau 10 MW tetap aja 100. Yang 8 MW yang tadinya dinilai 50, sekarang dinilai 0. Artinya toleransinya lebih ketat lagi. Dan angka-angka yang lain, produk-produk yang lain tentu juga berbeda. Yang tadinya ketika memberikan 9 MW itu dinilai 75, karena kemudian diperketat 9 MW hanya dinilai 50. Ini semakin ketat. Boleh saja, itu tergantung daripada kebijaksanaan stakeholder. Contoh lagi, misalnya sebuah pabrik kaos tangan dengan kapasitas terpasang 10.000 pasang per hari. Dan bos atau pemilik modal menetapkan kalau produknya hanya 6.000 per hari, berarti pabriknya gagal total. Maka nilai 100 diberikan ketika produknya 10.000 pasang per hari, dan nilai 0 diberikan ketika produknya 6.000 pasang per hari. Sementara nilai yang lain disebandingkan dengan hasil produktivitas, seperti pada tabel ini. Namun bisa saja bos yang lain karena dia tidak mau mengecewakan konsumen, saya nggak mau kalau 6.000 itu baru dianggap gagal. Saya maunya 8.000 itu sudah saya anggap gagal. Ini lebih ketat lagi. Artinya nilai 0 diberikan ketika produknya hanya 8.000 pasang per hari. Jadi beda dengan yang tadi, seperti pada tabel di bawah ini. Contoh lagi, misalnya pompa hidrolik untuk sistem hidrolik itu didesain tekanan maksimumnya 10 kg per cm persegi. Namun apabila dia hanya memberikan 8 kg per cm persegi, dianggap gagal. Maka kita bisa membuat tabel nilai kapabilitas berdasarkan tekanan maksimum yang dihasilkan oleh pompa sebagaimana tabel ini.
100 diberikan untuk 10 kg per cm persegi, dan nilai 0 diberikan untuk tekanan maksimum 8. Yang lain itu linearitas. Tapi bisa saja misalnya karena sistem hidroliknya itu memerlukan tekanan yang tinggi, maka bisa saja kemudian stakeholder mengatakan, pokoknya kalau tekanannya hanya 9, berarti itu gagal. Sehingga dengan demikian maka tekanan maksimum 9 itu dianggap 0. Sementara 100 itu diberikan pada 10. Demikian selanjutnya. Contoh lagi, sistem pendinginan pada gudang. Desain suhu minimum 10 derajat Celcius. Tetapi stakeholder masih bisa mentoleransi yang penting tidak 20 derajat Celcius. Oh, berarti kalau hasil suhunya itu 10 derajat Celcius, saya beri nilai 100 untuk sistem itu, kapabilitasnya. Dan apabila suhu yang dihasilkan 20 derajat Celcius, kapabilitas sistem saya beri nilai 0. Nah, untuk yang lain dengan kesebandingan linear. Tapi bisa saja misalnya stakeholder itu juga karena produknya itu sangat sensitif, saya tidak mau kalau suhunya terlalu panas. Maksimum suhunya itu tidak boleh lebih dari 15. Artinya kalau suhunya 15 derajat Celcius maka sistem gagal. Gagal itu diberi nilai 0. Kalau sukses diberi nilai 100. Nah, antara gagal dan sukses angkanya bisa diberi dengan kesebandingan linear. Ini seperti tabel pada contoh ini. Dengan demikian kita bisa membuat sebuah kesimpulan atau beberapa pertimbangan untuk menentukan nilai kapabilitas. Satu, kita harus tahu standar pekerjaan sistem. Nah, itu diberi nilai 100. Jadi misalnya tadi kalau tekanan hidrolik itu harus 10 kg per cm persegi, maka ketika dia mencapai 100 kg per cm persegi diberi nilai 100. Yang kedua, kemudian tetapkan nilai minimal capaian pekerjaan yang sudah tidak dapat diterima atau nilai minimum. Itu nilai CP-nya 0. Seperti tadi misalnya pompa hidrolik, nilai yang tidak diterima itu 8 kg per cm persegi. Maka ketika tekanannya 8 kg per cm persegi, maka nilainya 0. Kemudian pertimbangan ketiga, beri nilai capability untuk setiap penurunan capaian dapat menggunakan kesebandingan linear. Jadi tadi ada nilai 100, 75, 50, 0. Itu dilinearkan saja, dibandingkan secara linear dengan capaian yang dicapai oleh sistem. Penetapan nomor 1 itu sesuai dengan desain atau kerja yang diharapkan dari sistem itu. Sementara penetapan nomor 2 sangat tergantung dari kehendak stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi dengan beberapa pertimbangan ini kita bisa membuat atau kita bisa melakukan penilaian capability daripada sebuah sistem dengan cara membandingkan pekerjaan atau produk yang dihasilkan saat ini dengan yang seharusnya. Kalau produk yang dihasilkan itu sesuai dengan yang seharusnya, nilainya 100.
Tapi kalau produknya itu jauh dari yang seharusnya dan dianggap gagal, nilainya 0. Demikian seterusnya. Nah, ini ada pertanyaan untuk saudara renungkan saja. 1. Sebuah boiler direncanakan mampu menghasilkan uap kering sejumlah 15.000 kg per jam pada suhu 500 derajat Celcius dengan tekanan 50 kg per cm persegi. Bagaimana cara Anda memberi nilai kapabilitas dari boiler itu apabila boiler harus bekerja dengan toleransi 0? Silakan mencari ide untuk menilai atau cara menilai kapabilitas boiler berdasarkan produk yang dihasilkan dibanding dengan ketentuan yang sudah ada itu. Kemudian nomor 2, konsumsi BBM sebuah bus pariwisata direncanakan menghabiskan 1 liter untuk jarak tempuh 5 km. Pimpinan memberikan toleransi laju konsumsi BBM tidak boleh di bawah 3 km per liter. Bagaimana Anda menyusun penilaian CP bus itu berdasarkan laju konsumsi BBM? Itu 2 pertanyaan yang silahkan direnungkan dan diotak-atik untuk bahan pendalaman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kita sudahi dulu, nanti kita teruskan untuk kajian yang lain, yakni tentang maintenance atau jumlah pekerjaan maintenance yang ternyata juga mempengaruhi daripada nilai reliabilitas. Jadi sekali lagi bahwa reliabilitas itu berbanding lurus dengan tingkat kemampuan memenuhi standar yang ditetapkan dan berbanding terbalik dengan jumlah pekerjaan maintenance. Terima kasih, sampai jumpa.